Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Febriana Nurrahmi Briliana dengan NIM 1919 1050 1030 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember angkatan 2019. Nah, kali ini aku akan menyampaikan sebuah video atau vlog yang membahas mengenai pengaruh geomorfologi terhadap tata ruang yang ada di Kabupaten Rembang. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah evaluasi sumber daya lahan yang diampu oleh Bapak Rendra Suprapto Aji STMT dan Ibu Rindang Alfiah STMT. Nah, langsung saja kita masuk ke videonya. Nah, pembahasan kali ini akan membahas mengenai pengaruh geomorfologi terhadap perubahan tata ruang yang ada di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Nah, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas 4 topik utama, yaitu terdapat definisi. Pada definisi ini akan menjelaskan mengenai topik pembahasan yang akan diangkat di presentasi ini. Lalu yang kedua ada overview yang akan menjelaskan mengenai gambaran umum terkait studi kasus yang diambil, yaitu tepatnya di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian untuk yang ketiga adalah analisis. Untuk analisis ini akan menjelaskan mengenai pengaruh geomorfologi dalam studi kasus yang diambil. Kemudian untuk yang keempat adalah lesson learned atau berisi kesimpulan. Lanjut ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama ini akan menjelaskan mengenai definisi-definisi topik yang akan diangkat untuk memperjelas dan juga menambah pengetahuan kita mengenai topik yang akan dibahas. Nah, untuk pengertian yang pertama yaitu mengenai engineering geological mapping atau teknik pemetaan geologi teknik. Artinya yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengetahui komponen keteknikan dari lingkungan geologi yang dianggap penting untuk pengerjaan sipil, dan juga dalam pemetaan teknik ini terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan. Contohnya saja seperti aspek geomorfologi, aspek struktur geologi, dan juga aspek hidrogeologi. Nah, untuk masing-masing aspek ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada slide selanjutnya. Untuk memperjelas, selanjutnya terdapat geological mapping. Geological mapping ini yaitu merupakan pemetaan geologi. Pemetaan geologi merupakan suatu proses kerja lapang yang digunakan untuk menghasilkan sebuah peta geologi dengan memanfaatkan metode geologi lapangan. Nah, untuk fokusnya dapat berupa struktur batuan, urutan batuan, bentang alam, dan juga sebagainya. Jadi untuk pemetaan geologi ini sangat luas cakupannya. Nah, kemudian akan dijelaskan mengenai proses yang sudah disebutkan dalam geological mapping. Untuk geological mapping sendiri terdapat 3 proses, yaitu litostratigrafi, lalu kronostratigrafi, dan juga biostratigrafi. Nah, masing-masing ini memiliki pengertian yang berbeda-beda. Untuk pengertian dari litostratigrafi sendiri adalah ciri khas batuan. Kemudian untuk pengertian kronostratigrafi merupakan unsur suatu batuan. Sedangkan untuk biostratigrafi sendiri merupakan ciri khas kandungan fosil yang ada dalam batuan. Nah, masing-masing ini tidak seluruhnya dipakai, akan tetapi pemakaiannya sesuai dengan acuan. Nah, biasanya acuan yang digunakan itu lebih banyak yang menggunakan litostratigrafi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai aspek yang akan dibahas dalam geological engineering mapping. Nah, pada di sini terdapat 3 pembahasan aspek, yaitu geohidrologi, geodinamik, dan juga geomorfologi. Untuk geohidrologi sendiri merupakan bagian dari hidrologi yang mempelajari mengenai penyebaran dan juga pergerakan air tanah dalam tanah dan juga batuan yang terdapat di kerak bumi, umumnya berupa aquifer. Kemudian pengertian untuk geodinamik sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai perpindahan material yang ada di bumi dapat terjadi karena adanya proses deformasi batuan yang bersifat plastis, elastis, dan juga brittle. Kemudian untuk yang terakhir ini merupakan inti dari pembahasan yang akan diangkat, yaitu mengenai geomorfologi. Untuk geomorfologi sendiri merupakan bidang ilmu yang mempelajari mengenai permukaan bumi.
morfologi, kemudian bentuk lahan, dan juga bentang alam. Nah, geomorfologi ini merupakan kunci dari pembahasan kali ini. Tentunya sebagai seorang perencana, pembahasannya tidak jauh dari adanya regulasi. Nah, termasuk dalam mengaitkan antara geomorfologi dengan tata ruang ini. Tentu memerlukan beberapa peraturan-peraturan perundangan yang terkait dengan tata ruang dan juga geomorfologi. Contohnya saja yang pertama mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Kemudian untuk undang-undang yang kedua berupa Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RT/RW nasional. Kemudian yang ketiga yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Rembang tahun 2011 sampai tahun 2031. Kemudian untuk yang terakhir mengenai Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2016. Nah, Peraturan Presiden ini membahas tentang batas sempadan pantai. Karena nantinya pembahasan geomorfologi yang ada di Kabupaten Rembang itu merupakan pembahasan mengenai garis pantai yang semakin tahun semakin bertambah, dan juga ditambah lagi penggunaan lahan yang semakin berkembang setiap tahunnya. Selanjutnya masuk ke topik yang kedua, yaitu mengenai overview. Nah, overview ini akan menjelaskan gambaran umum mengenai studi kasus yang diambil, yaitu Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, langsung saja untuk studi kasus yang diambil adalah mengenai perubahan garis pantai yang terjadi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, perubahan garis pantai ini disebabkan karena adanya geomorfologi. Untuk perubahan dari penambahan garis pantai ini juga menyebabkan penambahan lahan terbangun yang terdapat di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, tepatnya di pesisir. Langsung saja kita masuk ke gambaran umum dari Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk gambaran umum yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang sendiri, pada slide terdapat 3, yaitu letak geografis, kemudian iklim, dan juga batas wilayah. Untuk letak geografisnya sendiri, Kabupaten Rembang terletak di pesisir Pantura, Jawa Tengah. Nah, untuk secara geografisnya sendiri terdapat pada 11 derajat 00 sampai 11 derajat 30 bujur timur, dan juga 6 derajat 30 sampai 7 derajat 06 LS atau lintang selatan. Kemudian untuk iklim yang terdapat di Kabupaten Rembang sendiri memiliki suhu rata-rata berkisar antara 23 derajat sampai dengan 33 derajat. Oleh karena itu, iklimnya tropis. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai batas wilayah. Untuk batas wilayah sendiri terbagi menjadi 4, yaitu batas wilayah sebelah selatan, yaitu berbatasan dengan Kecamatan Sulang. Kemudian batas sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Untuk batas sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Lasem. Kemudian untuk batas sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kaliori. Selanjutnya pada slide dapat ditampilkan mengenai peta administrasi yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Nah, untuk petanya dapat langsung dilihat pada slide. Langsung lanjut ke topik pembahasan ketiga, yaitu mengenai analisis. Untuk analisis sendiri akan menjelaskan mengenai perubahan geomorfologi seperti apakah yang terjadi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk yang pertama, terdapat peta geologi dari Kabupaten Rembang. Sebelum kita membahas mengenai geomorfologi, ada baiknya kita mengetahui peta geologi yang dimiliki oleh Kabupaten Rembang. Nah, untuk pembahasan geomorfologi ini tentunya memerlukan peta geologi seperti pada slide dan akan dijelaskan lebih lanjut dengan mengetahui pembahasan-pembahasan setelah ini. Selanjutnya terdapat peta guna lahan yang ada di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Untuk petanya dapat dilihat pada slide jika terdapat pemukiman. Selanjutnya adalah perubahan guna lahan yang terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2019 di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, dapat diketahui bahwa tahun 2009 ini masih banyak lahan yang masih belum terbangun. Kemudian langsung bergeser pada tahun 2012. Untuk tahun 2012 sudah mulai ada lahan yang terbangun sedikit. Kemudian pada tahun 2015 mulai padat, dan pada tahun 17 sudah terlihat
lebih padat daripada tahun 2015. Kemudian untuk yang tahun 2019 menjadi paling padat di antara tahun-tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan lahan setiap tahunnya terus berkembang. Sehingga dapat dikatakan bahwa penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini setiap tahunnya terus mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari mulai tahun 2009 hingga tahun 2019 yang semakin padat. Untuk penjelasannya sendiri mengenai perubahan guna lahan dan juga garis pantai yang terjadi di Kabupaten Rembang. Pada tahap interpretasi citra pada tahun 2019 hingga tahun 2019 ini terjadi perbedaan lokasi objek garis pantai akibat aktivitas manusia di sekitar pesisir. Mulai dari sungai, muara sungai juga merupakan faktor penyebab dari perubahan garis pantai karena adanya sedimen yang mengendap di daerah muara sungai Desi Kulon. Nah, selain itu juga terjadi penambahan lahan terbangun yang terjadi di Kabupaten Rembang, sehingga pola ruang yang terdapat di Kabupaten Rembang itu terus berubah setiap tahunnya, mengalami peningkatan, dan juga mungkin pola ruang di Kabupaten Rembang itu terjadi pergeseran. Selanjutnya akan menjelaskan mengenai, pada tahun 2009 itu panjang garis pantai pesisir utara Kecamatan Kaliori sepanjang 10,94 km. Panjang garis pantai ini kemudian berkurang pada tahun 2019 sebesar 10,34 km. Hal ini mengindikasikan bahwa air laut menutupi luas daratan lebih besar, sehingga dapat dikatakan pada tahun 2009 ke tahun 2012 ini mengalami abrasi. Kemudian pada tahun 2013, tahun 2015, dan tahun 2017 ini panjang garis pantai itu meningkat, yaitu mulai dari 10,62 km, lalu 10,63 km, lalu yang terakhir pada tahun 2017-nya itu mencapai 10,78 km. Nah, pada tahun 2019 itu panjang garis pantai itu meningkat lagi menjadi 10,88 km. Jadi untuk yang mengalami penurunan garis pantai itu hanya pada tahun 2009 ke tahun 2012. Nah, untuk garis pantai yang mengalami pengurangan itu terjadi pada tahun 2009 sampai tahun 2012 saja. Sedangkan untuk tahun 2012 sampai tahun 2019 itu garis pantai itu semakin meningkat. Ini dapat pula disebabkan oleh faktor-faktor yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu karena faktor manusia ataupun faktor karena endapan dari sungai, yang merupakan faktor dari geomorfologi. Selanjutnya terdapat peta perubahan garis pantai mulai dari tahun 2009 hingga tahun 2019. Dapat dilihat bahwa pada tahun 2009 sampai tahun 2012 itu mengalami pengurangan, sedangkan untuk tahun 2012 sampai tahun 2019 itu mengalami penambahan garis pantai walaupun jumlah penambahannya itu sedikit. Langsung masuk ke pembahasan yang selanjutnya, mengapa sih terjadi perubahan garis pantai di Kabupaten Rembang. Nah, untuk perubahan garis pantai yang terjadi di pesisir utara Kabupaten Rembang ini dapat terjadi akibat proses abrasi dan juga akresi. Untuk abrasi sendiri merupakan pengikisan luas daratan, sedangkan untuk akresi itu merupakan penambahan luas daratan. Untuk sebagian besar akresi ini terjadi di bagian barat pesisir Kecamatan Kaliori, dan juga perubahan garis pantai tersebut karena abrasi yang terjadi di pesisir timur. Lanjut ke dampak geomorfologi yang terjadi di Kabupaten Rembang. Seperti diketahui sebelumnya bahwa geomorfologi yang terjadi di Kabupaten Rembang ini menimbulkan dampak. Nah, perubahan ini mengindikasikan terjadinya tenaga geoformik yang semulanya bersifat destruktif menjadi bersifat konstruktif. Lalu, pola ruang yang terdapat di Kabupaten Rembang tersebut semakin berkembang dengan membentuk zona-zona baru yang terdapat di sekitar pesisir pantai. Contohnya terdapat pemukiman, industri, perdagangan, dan jasa. Nah, diperlukan kesesuaian terhadap peraturan pola ruang yang mengatur mengenai pesisir di Kabupaten Rembang tersebut. Karena perencanaan yang baik adalah perencanaan yang sesuai dengan regulasi
terkait. Untuk yang terakhir merupakan lesson learned atau dapat langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya yaitu studi kasus yang diambil saat ini merupakan studi kasus yang berlokasi di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah mengenai geomorfologi terhadap perubahan garis pantai. Nah, pada tahun 2009 hingga tahun 2019 ini terjadi perbedaan objek garis pantai yang awalnya pada tahun 2009 ke tahun 2012 itu semakin berkurang, akan tetapi pada tahun 2012 sampai tahun 2019 itu semakin bertambah. Nah, ini dapat disebabkan karena aktivitas manusia, lalu muara sungai yang menyebabkan endapan ataupun faktor lainnya. Lalu perubahan garis pantai ini juga disebabkan karena proses abrasi dan juga proses akrasi. Abrasi karena pengurangan daratan, lalu akrasi itu merupakan penambahan daratan. Lalu pola ruang yang terdapat di Kabupaten Rembang itu membentuk zona baru seperti pemukiman, industri, dan juga pedagang jasa. Sekian materi yang dapat disampaikan. Apabila masih terdapat kekurangan ataupun kesalahan, mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar dan perlu masukan dari berbagai pihak untuk membenarkan dan juga untuk menambah ilmu yang saya miliki. Terima kasih atas perhatiannya dan sudah menonton sampai dengan detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.